Film ini mengisahkan tentang komplotan sebuah geng motor yang ingin membebaskan teman mereka dari hukuman mati. FBI lalu mengutus seorang polisi untuk melakukan penyamaran guna menemukan bukti dan informasi dari kejahatan mereka. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, agar dipersilahkan terlebih dulu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar admin tetap bersemangat membuat alur cerita lagi. Film ini dimulai pada suatu perampokan di sebuah supermarket Alabama yang dilakukan oleh 3 orang penjahat. Kemudian datanglah Joe, seorang polisi yang membereskan para penjahat tersebut meskipun ia masih dalam masa skorsing. Kota Alabama dihebohkan oleh berita tewasnya seorang hakim, ketika ia akan pergi memancing perahu yang ditumpanginya diledakkan oleh seorang dari anggota geng motor karena hakim itu sebelumnya telah menvonis dan menghukum salah satu anggota gangster tersebut. Joe Huff yang lagi masa skorsing sedang berada di rumah ketika ia didatangi oleh FBI. Agen FBI itu minta agar ia mau bertemu dengan Cunningham, seorang agen khusus yang lagi menunggunya di sebuah mobil. Rupanya Cunningham telah memperhatikan sepak terjangnya selama beberapa minggu ini. Kemudian Cunningham memberikan beberapa buah foto Chance Cooper, seorang ketua geng Brotherhood yang diduga telah melakukan beberapa pembunuhan, di antaranya 3 pendeta yang dia bunuh dalam sebulan terakhir. Salah satu anak buahnya telah dijatuhi hukuman. Seorang hakim yang memimpin sidang itu ditemukan telah tewas terbunuh. FBI yakin bahwa dia pelakunya, tapi FBI belum punya bukti hingga sulit untuk menangkapnya. Dan FBI juga yakin dia telah bekerja sama dengan mafia di beberapa negara bagian dalam peredaran narkoba, pembunuhan dan prostitusi. FBI ingin segera ia ditangkap dengan meminta bantuan Joe, karena Joe punya banyak koneksi dengan geng motor dibandingkan dengan petugas lainnya di Alabama. Joe disusupkan untuk menemukan alat-alat bukti, setelah itu bongkar semua kedoknya dan ringkus mereka saat beraksi. Joe minta waktu 3 hari buat pikir-pikir. Cunningham, salah satu agen itu, mengatakan FBI bisa mencabut sanksi skorsing Joe jika ia mau melaksanakan tugas yang diberikan dengan menyamar menjadi anggota Brotherhood. Nampaknya Joe keberatan dengan tugas tersebut dan lagi skorsingnya tinggal sisa 3 minggu lagi. Cunningham menambahkan sisa 3 minggu itu bisa berubah menjadi 6 bulan lagi kalau dia menolak tugas yang diberikan. FBI tidak sedang mengancam, itu cuma pilihan yang diberikan buat Joe. Joe yang kelihatannya agak terpaksa menerima tawaran FBI itu. Pada malam hari ia pergi untuk memulai tugas penyelidikan tersebut ke sebuah klub malam dengan mengendarai motor besar. Ia mendapati Lance, seorang agen FBI yang lagi menyamar. Kelihatannya ia agak sedikit bingung dengan gaya cara berpakaian seorang gangster. Joe terus membawa Lance untuk masuk ke dalam klub malam itu. Klub itu dikelola oleh seorang anggota geng Brotherhood. Joe menunjukkan pada Lance seorang anggota geng Brotherhood yang bernama Ice Hensley. Ia salah satu orang berpengaruh di dalam geng itu. Kalau Lance bisa mendekati dia, maka akan mudah masuk menjadi anggota geng Brotherhood. Tak lama kemudian ada keributan antara sopir truk dengan anak buah Ice yang merasa tertipu dengan barang narkoba yang dibelinya tidak sesuai dengan permintaan. Sopir truk minta uangnya dikembalikan. Ice pun keberatan mengembalikan uang tersebut, maka terjadilah perkelahian antara Ice dan sopir-sopir truk itu. Salah seorang teman Ice yang bernama Good mendapat hajaran dari sopir truk. Untunglah Joe datang segera menolongnya. Setelah keributan itu berakhir, Ice nampaknya tidak senang dengan Joe dan meminta Joe jangan ikut campur urusannya. Good yang merasa telah ditolong oleh Joe lalu mendatanginya, dan mengenalkan dirinya pada Joe. Ia juga mengatakan bahwa geng Brotherhood akan datang ke sini minggu ini dan berharap Joe akan datang. Joe Huff datang di acara Brotherhood itu dengan memakai nama samaran Joe Stone. Ikut balapan motor, ia menantang Ice untuk balapan. Dan balapan itu dimenangkan oleh Joe. Ia juga ikut tarung bebas.
Usaha Joe untuk menarik perhatian Chainscoper pemimpin Brotherhood itu rupanya berhasil. Chainscoper yang lagi duduk di mobil Joe, diminta Joe untuk keluar. Rupanya Chains ingin lebih mengenal Joe. Chains menawarkan kepada Joe kalau ia ingin menjadi anggota Brotherhood maka harus mendapat izin darinya, sambil meninggalkan Joe dengan seorang gadis cantik yang bernama Nancy buat bersenang-senang. Rupanya acara mantap-mantaps itu ditolak oleh Joe karena ia bukan seperti Chains. Ia tidak pernah mengencani gadis cantik kemudian dengan mudah mencampakkannya. Ice yang tidak suka dengan Joe menaruh rasa curiga. Tiba-tiba saja ia datang dan langsung cari muka. Hal itu ia katakan pada Chains sembari memperingatkannya dan ia sama sekali tidak percaya dengan Joe. Semoga dugaannya itu salah tapi Chains menduga bahwa Joe akan melakukan bisnis padanya. Joe mendatangi markasnya Brotherhood lagi untuk bertemu dengan Chainscoper pimpinan geng tersebut. Saat bertemu dengan Copper ia memberikan sebuah rompi anti peluru milik pemerintah. Copper pun menjadi senang dan meminta Joe memakainya. Tanpa diduga Copper menembak rompi yang dipakai oleh Joe. Alasannya karena ia ingin menguji rompi tersebut. Joe yang tidak terima atas ulah Copper tersebut tersulut amarah dan langsung membanting tubuh Copper ke atas meja biliar. Melihat apa yang dilakukan Joe terhadap bosnya, anak buah Copper langsung menangkap dan menghajar Joe. Bahkan Ice merasa mendapat kesempatan ingin langsung menghabisi Joe dengan menusuknya dengan pisau yang sudah terhunus. Untung saja Copper langsung melarang Ice, karena itu adalah bagiannya. Dengan sambil menodongkan pistol yang ada di tangannya, Copper menawarkan Joe masuk menjadi anggota Brotherhood, untuk menjadi algo Joe atau bahkan bulldozer ia tidak peduli. Sambil ia memarahi Ice, kalau Joe jadi anggota ia akan dilakukan seperti saudara selamanya. Dan jika ada orang yang menyakiti Joe dia sendiri yang akan menghabisi orang itu, sahut Copper. Setelah mendapat tawaran tersebut Joe setuju masuk menjadi anggota Brotherhood. Ia dinyatakan sudah lolos pada babak pertama dan selanjutnya Joe mendapat tugas dari Copper mencari anggota yang berkhianat dengan ciri-ciri memakai anting dan mempunyai tato laba-laba di telinganya. Tidak sulit bagi Joe menemukan orang yang dicari tersebut tapi ia menyerahkan orang tersebut kepada FBI. Sedangkan anting dan telinga dia berikan pada Copper sebagai tanda bahwa ia telah berhasil menghabisi orang itu, tanpa Copper tahu bahwa potongan telinga tersebut adalah palsu. Joe pun mendapat tugas lagi untuk menemani Tool dan Nancy buat menarik setoran ke kota. Tindakan itu membuat Ice marah karena pekerjaan itu miliknya, lantas dengan seenaknya Copper memberikannya pada Joe. Copper rupanya diam-diam punya teman wanita di kepolisian. Ia lalu minta diselidiki nama Stone di file data kepolisian. Saat menarik setoran, Tool mendapat lemparan bom dari preman penguasa daerah tersebut yang tidak senang dengan kehadirannya. Begitu juga uang setoran yang baru didapat oleh Nancy berhasil dirampas oleh para preman dan mafia penguasa daerah tersebut. Melihat kejadian tersebut Joe langsung memberikan pertolongan dan perlawanan. Namun ia harus melepaskan para preman dan mafia tersebut setelah mendapatkan todongan pistol dari Domichi, bos preman tersebut. Saat geng Brotherhood membesuk Tool di sebuah rumah sakit, Joe baru mengetahui bahwa target utama Brotherhood adalah Brent the Whip Whipperton, seorang jaksa distrik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Mississippi, yang telah berjanji untuk menindak kejahatan di negara bagian. Ketika Copper sendirian, Joe menemuinya dan memberikan sampel P2P, salah satu bahan narkoba pada Copper. Joe mengajaknya untuk bisnis menjual narkoba. Rupanya itu usaha Joe untuk melancarkan tugas penyamarannya. Esok harinya Copper bersama Joe menemui pembeli barang tersebut. Sebelum membicarakan bisnis, Copper meminta bos mafia itu untuk membuka bingkisan helm dari Copper. Setelah dibuka, di dalam helm tersebut ada kepala Domichi sebagai balasan atas ulahnya kepada Tool anak buahnya. Lantas ia menyerahkan sampel P2P tersebut sebagai bagian dari bisnis mereka dengan harga yang sudah ditetapkan. Copper yang tidak terima atas kampanye Whip untuk memberantas kejahatan dengan cara menghukum mati, ia lalu menculik dua tentara yang sedang bertugas menjaga perbatasan.
saat berada di markas Brotherhood, dua tentara itu dimasukkan ke dalam peti kayu. Kemudian Cooper menembak mati dan ia ingin dua tentara yang mati itu diberikan buat whip. Nancy yang tidak setuju dengan pembunuhan itu dan menganggap Cooper sudah gila, ia pun dicampakkan oleh Cooper sembari minta dicarikan gadis lain buat penggantinya. Good yang juga salah seorang anggota geng tersebut kecewa atas perilaku Cooper yang dianggapnya sudah berubah tidak seperti dahulu yang penuh rasa persaudaraan. Cooper tidak terima atas tuduhan tersebut sambil menyalakan motor. Ia lalu menyeret mengambil tangan Good kemudian memasukkan jari Good ke jari roda sepeda motor yang menyala. Usaha Joe untuk mendapatkan Nancy berjalan sesuai dengan rencana sebagai bagian dalam tugasnya. Saat makan siang di sebuah restoran, ia bersama Nancy diminta oleh Lance untuk bertemu dengannya di luar restoran. Tanpa disadari oleh Joe, rupanya ia diikuti oleh Ice Hensley yang dari semula memang sudah curiga terhadap Joe. Saat Lance dan Joe lagi berbicara, Ice dengan marahnya mengetahui bahwa Joe adalah seorang polisi yang menyamar. Ia lalu memberondong keduanya dengan sebuah senjata mesin. Kebetulan saat kejadian ada mobil polisi patroli di sana dan langsung mengejar Ice. Tak ketinggalan Joe juga ikut mengejar Ice. Maka terjadilah adegan kejar-kejaran mereka berdua. Motor Ice itu pun menabrak sebuah mobil dan meledakkannya, membuat Ice jatuh terkapar dengan luka bakar hingga berujung tewas. Kala Nancy sendirian di rumah, ia mendapat telepon dari wanita suruhan Cooper, yang bernama Sharon dari kepolisian lalu lintas Biloxi, negara bagian Mississippi. Ia yang diminta oleh Cooper untuk memeriksa data orang yang bernama Joe Stone. Setelah Sharon melacak di komputer, maka ia menemukan informasi. Ada sesuatu yang aneh, nomor SIM Joe Stone sama dengan Joe Huff. Nancy jadi curiga dengan Joe dan ia pun menanyakan langsung kepada Joe tentang informasi yang baru ia dapat. Dan Joe pun tidak menyangkal atas tuduhan Nancy bahwa ia adalah memang seorang polisi yang lagi menyamar. Pada malam acara kremasi mayat Ice Hensley, Nancy berharap Joe berbohong yang mengatakan ia adalah seorang polisi. Malam itu juga Joe menemui Cunningham dan Lance serta Martinez, seorang anggota FBI yang telah menunggunya. Cunningham ingin Joe segera mengakhiri tugas penyamarannya karena menurutnya Joe belum memberikan hasil atas tugas yang diberikan. Joe ingin diberi kesempatan lagi untuk menangkap Brotherhood dan para mafia saat mereka melakukan transaksi atas barang yang dipesan oleh Joe. Anggota FBI yang bernama Martinez menyamar sebagai sopir truk membawa barang yang telah dipesan oleh Joe. Kemudian Joe bersama Martinez melakukan sebuah sandiwara di hadapan Cooper seolah-olah pembayaran barang tersebut tidak menguntungkan buat Martinez dan ia minta pembayaran lebih. Setelah membawa Martinez ke belakang dan diikuti oleh Cooper, Joe lalu mengeksekusi Martinez hingga terkapar. Mereka pun segera pergi dengan menyangka bahwa Martinez telah tewas ditembak oleh Joe. Sewaktu Joe mengendarai truk bersama dengan Nancy, ia ditelepon oleh Lance dan Nancy baru yakin bahwa Joe adalah benar-benar seorang polisi yang lagi menyamar. Joe mengatakan pada Nancy saat transaksi selesai semuanya akan ditangkap dan apabila Nancy mau bekerja sama maka ia akan aman. Ternyata Cooper mengganti tempat transaksinya. Ia sengaja mengubah dari rencana awal, dan Joe digantikan oleh yang lain. Ia pun kecewa pergi meninggalkan Cooper. Ia lantas menemui Lance dan menginfokan perubahan tersebut dan ia juga memberitahu Lance bahwa Cooper beserta anak buahnya akan membunuh Whip dan Joe minta agar Lance menghubungi Cunningham untuk menyuruh orang-orangnya untuk menjaga Whip. Joe lalu mengejar truk trailer yang dikendarai oleh para mafia itu dan berusaha menghentikannya. Namun para mafia itu tidak mau berhenti. Joe berusaha menembak guna memutus truk dan trailernya.
Seorang anggota geng Brotherhood yang bekas tentara menyewa sebuah helikopter dengan cara menyuap pada temannya yang seorang tentara. Ketika Joe mendatangi markas Brotherhood, ia dikejutkan oleh munculnya Bolivian anggota geng yang pernah ditangkapnya yang ia serahkan pada FBI pada waktu itu. Dan di situ duduk juga Nancy yang terdiam. Dari mulut mereka berdualah penyamaran Joe terungkap. Dengan marah, Cooper lantas mengisi pistolnya sambil membuat permainan. Pertama ia menembak Bolivian yang dituduh telah berkhianat dan tak terampuni. Kemudian ia menembak tubuh Nancy yang membuat Joe marah. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kepalanya sudah ditodong beberapa pistol oleh anak buah Cooper. Lalu Cooper menembakkan pistolnya ke kepala Joe, namun beruntung pistol itu sudah tidak ada pelurunya lagi dan ia pun selamat. Pada hari itu di gedung Kejaksaan Agung diadakan sidang pengadilan pembunuhan seorang pendeta yang dilakukan oleh Owens. Dia salah satu anggota Brotherhood. Pengamanan pun diperketat di gedung pengadilan dan tentara nasional juga telah disiagakan. Wali kota Brent Whipperton juga ikut menghadiri persidangan tersebut karena ia juga seorang calon gubernur yang mendukung hukuman mati. Ketika di markas Brotherhood, mereka mempersiapkan senjata untuk menyerang gedung pengadilan yang bertepatan menurut mereka hari The Day. Sementara Joe dengan tubuh terikat menyaksikan persiapan yang mereka lakukan. Sedangkan bos mereka Cooper berhasil menyusup masuk ke ruang pengadilan dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Dia lalu duduk di ruang persidangan dan mendapatkan senjata yang telah disiapkan di bawah kursi untuknya. Joe yang terikat dalam helikopter telah disiapkan bahan peledak untuknya. Ia berhasil melepaskan ikatannya, kemudian menghajar orang di dalam helikopter tersebut. Perkelahian pun tak dapat dihindari dengan sebuah bom waktu yang sudah siap meledak. Sementara saat di ruang sidang, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dan memutuskan hukuman suntik mati buat tersangka Owen. Cooper yang duduk di belakang Martinez langsung menghujaminya dengan tembakan dan membuat gaduh suasana di gedung pengadilan tersebut. Dengan membabi buta, Cooper menembakkan senjata mesinnya ke setiap orang yang ada di dalam ruangan itu, hingga ia bertemu dan berhadapan dengan wali kota Whip. Dengan tanpa ampun, ia memutarkan peluru panas itu ke tubuh Whip. Ketika Joe yang berada di dalam helikopter memerintahkan pilot helikopter untuk segera menurunkannya, sedangkan anak buah Cooper dengan mengendarai motor besarnya berhasil masuk ke dalam ruang pengadilan tersebut, dan berhasil menyandra orang-orang yang masih ada di dalam gedung itu. Joe dengan nekatnya loncat dari helikopter masuk ke dalam gedung pengadilan itu, dan ikut menghabisi anak buah Cooper bersama para tentara nasional yang juga berhasil masuk ke dalam gedung tersebut hingga pada akhirnya ia berhadapan dengan Cooper. Perkelahian yang tak seimbang pun terjadi antara Joe dan Cooper. Begitu mudahnya Joe dengan tubuh yang kekar menghajar Cooper yang kerempeng itu. Dan ia pun membalas aksi Cooper yang pernah dilakukan pada dirinya, dengan sebuah pistol yang tidak berpeluru. Saat tertangkap, Cooper melihat ada kesempatan untuk mengambil pistol polisi. Untunglah dengan cepat Lance menembak Cooper beberapa kali hingga tubuhnya jatuh ke lantai dasar hingga akhirnya pun ia tewas meregang nyawa.